Oke, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas troubleshooting pada mesin cutting Jinka Pro ya. Jadi di pembahasan kali ini saya akan membahas untuk troubleshoot yang ada pada mesin cutting Jinka Pro ini, dan saya akan mengasih solusinya ya. Oke, langsung saja. Seperti yang kita tahu, ada beberapa troubleshoot yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama adalah hasil potongnya ngawur atau tidak sama seperti yang didesain. Lalu untuk yang kedua, mesinnya mati ketika kita nyalakan, tiba-tiba dia tidak mau menyala atau mati. Lalu yang ketiga, untuk sambungan USB-nya tidak terdeteksi ya. Jadi nanti saya akan membahasnya juga. Lalu yang keempat, potongnya tidak presisi. Lalu yang kelima, jarumnya tidak mau naik dan turun. Jarumnya yang saya maksud adalah yang pada head itu dia tidak mau responsif naik atau turunnya, jadi mengganggu untuk sistem kerja mesinnya. Lalu yang keenam, mesinnya menyala tapi untuk di bagian headnya tidak mau ke kanan atau ke kiri, tidak mau bergerak. Lalu yang ketujuh, ada proses potong berhenti sebelum selesai. Maksudnya itu pada waktu proses potong, ketika di tengah-tengah produksi potong dia berhenti. Itu nanti juga saya akan bahas. Lalu ada lagi seperti yang terjadi left error atau right error. Jadi beberapa troubleshoot yang saya sebutkan tadi saya akan coba membahasnya satu persatu. Untuk troubleshoot yang pertama yaitu hasil potongnya ngawur. Ini kita bisa jadi di asumsinya itu di bagian mainboard, ya di bagian sebelah sini. Nah, di sini saya akan dibantu teman teknis saya, yaitu Mas Dandi, yang akan coba membantu. Untuk pertama kali yang harus kita lakukan adalah coba membongkar untuk bagian bawah sini. Oke, kali ini pembahasan di potong hasil agak ngawur ya. Coba kita cek dulu di soket-soket satu persatu mesin, apakah ada yang longgar atau yang kurang menancap gimana. Jika mesin sudah pas semua di bagian soket-soket, kita cek dulu. Jika memang ada kendala, coba dilepas lagi, dipasang lagi, lalu dicoba tes dulu. Jika sudah dites masih hasilnya sama, jadi estimasi penggantian kita harus mengganti part mainboard ini. Oke, untuk poin yang kedua, troubleshoot yang kedua merupakan ini ya, jika terjadi mesinnya mati. Oke, langsung saja saya akan minta bantuan untuk Mas Dandi untuk menjelaskan. Silakan. Yang pertama kita cek bagian ini dulu, kita bongkar. Oke, yang pertama kita cek di bagian ini, power source ya. Di sini ada bagian lampu. Kita cek dulu, ada lampu. Jika udah dinyalakan, dia pasti akan menyala lampu bagian. Indikator gitu ya. Indikator. Yang kedua, kita cek perkabelannya dari sumber ini menuju ke sini sampai menuju ke sumber on off. Dan selanjutnya kita cek di bagian perkabelan ini. Takutnya ada songketan yang lepas yang bagian sumber ini. Kita cek semua. Jika udah terpasang seperti ini, aman. Oke, jika untuk jalur perkabelannya sudah di sini sudah kita cek tidak ada masalah, berarti kita langsung aja ke bagian power supply-nya untuk pengecekan ulangnya. Jadi kita pastikan bahwa power supply ini masih bisa menyala atau tidak gitu. Jadi kalau memang power supply-nya yang mesin cutting ini mati, berarti estimasinya kita harus ganti power supply-nya ya. Oke, langsung saja kita menuju ke troubleshoot yang ketiga adalah jika USB-nya tidak terdeteksi ya. Oke, langsung saja kita akan membahasnya. Kita harus cek di bagian kabelnya ya. Jadi gunakan kabel bawaannya ini ya. Jadi ini ada kabel bawaan. Nanti pun kalau beli kabel yang baru ini ada tipenya di sini. Jadi USB 2.0 AM atau BM atau 1,8 AM ya untuk tipe ininya USB-nya.
Jadi untuk poin yang pertama ini kita harus cek kabelnya. Nah, lalu kalau ingin menggunakan kabel yang lain, saya sarankan jangan pakai kabel yang terlalu panjang untuk ukuran kabelnya, karena itu akan mempengaruhi transfusi data dari komputer ke mesin cutting. Jadi untuk pemakaian USB-nya jangan terlalu panjang. Dan satu lagi, USB ini jangan disambung-sambung di bagian ininya. Jadi ada 3 USB yang sama lalu disambung jadi satu, itu jangan. Itu saya sangat tidak menyarankan, karena itu juga bisa mengganggu untuk transfusi datanya dari komputer ke mesin cuttingnya itu. Lalu di sini ada poin kedua, yaitu untuk kita pengecekan di kabel fleksibel dari colokan USB ke board. Jadi posisinya berada di sini. Kita akan coba buka. Oke, kali ini pengecekan di fleksibel USB. Bagian kabel yang warna putih kita coba cek. Yang pertama, jangan pernah salah waktu pemasangan kabel posisi di mainboardnya. Bagian 5 ini yang atas coba kita pasang ulang seperti ini. Udah, lalu kita kunci. Udah. Yang selanjutnya kita cek bagian ini juga. Jangan sampai keliru juga ya. Yang ada putih timahnya di atas. Dan kita coba cek juga kabelnya gimana. Fleksibelnya apa masih aman atau ada yang sobek atau gimana. Itu pengaruh juga. Yang selanjutnya kita cek bagian sini. Bagian USB ini. Takutnya ada yang copot atau lepas gimana. Kita coba cek. Kalau memang ada yang copot, harus ganti part USB. Untuk troubleshooting yang keempat adalah potongan tidak presisi ya. Jadi ada beberapa poin. Untuk yang pertama, poin yang pertama kita cek bagian jarum di holder ini ya. Pengecekannya tinggal kita tekan, dia bakal keluar. Kita cek bagian jarum ini, apa ada yang ketul atau udah aus, itu mulai harus diganti. Oke, yang kedua kita cek bagian penjepit ini. Apakah dia setelannya kurang kencang atau kurang longgar. Kita harus menyesuaikan dari bahan juga. Dan jangan sampai ya penarukan penjepit itu di tengah as ini, warna hitam ini, antara lorer dengan satunya. Selanjutnya untuk poin tatakan ini, kita cek ke seluruh sudut sampai sudut, apakah ada yang tidak rata atau gimana, ada yang berongga. Jika memang di bagian ini ada yang berongga, disarankan untuk mengganti tatakan jingga. karena itu bisa mempengaruhi hasil potong ya. Ya benar.